Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul ya di tempat yang Allah muliakan, juga di bulan yang insyaallah Allah muliakan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sampai ibadah saum yang keberapa Pak? 13 ya. Berarti hampir setengahnya ya kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita selama 12 hari ke belakang, saumnya kita, tilawah Al-Qur'annya kita, zikir, bahkan sedekahnya kita, mudah-mudahan menjadi amal soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang mukmin bukan hanya bisa mengerjakan amal, bukan hanya bisa beribadah, tetapi sesungguhnya kebahagiaan sebagian orang mukmin ini ketika ibadahnya, ketika amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga sisa waktu di bulan Ramadan ya, mudah-mudahan kita masih bisa diberikan oleh Allah kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan sampai 1 bulan lamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Watul iman rahimakumullah, inilah rezeki dari Allah ya, rezeki berupa iman ya. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama rezeki itu ada 2 macam ya. Yang pertama rezeki yang bisa dirasakan oleh badan kita, yang kedua rezeki yang dirasakan oleh hati kita. Kalau rezeki yang dirasakan oleh badan kita seperti hanya makanan, tempat tinggal, kendaraan, itu rezeki yang ada pada badan kita ya. Rezeki dari Allah? Ya, rezeki dari Allah ya. Allah sebutkan, tidakkah semua kebaikan yang Allah berikan dari langit dan dari bumi kecuali itu semua dari Allah ya. Man rizqukum fis samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Apapun kebaikan yang datangnya dari langit, dari bumi, rezeki itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingatkan, rezeki yang dirasakan pada badan itu berupa makanan, tempat tinggal, kendaraan, itu sesungguhnya ya, kebaikan itu Allah berikan tanpa terkecuali kepada semua makhluknya. Mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, mau muslim, kafir, semua diberikan rezeki ini ya, makanan ya, tempat tinggal, kendaraan. Bahkan boleh jadi porsi mereka itu ya, rezeki yang dirasakan pada badan itu porsinya mereka jauh lebih banyak ketimbang kita sebagai seorang mukmin ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Kalau ada orang yang lupa ya, dengan Allah, lupa dari mengingat Allah, kadang Allah sebutkan di ayat ini
fatahna alaihim barakatun minas sama fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan di dunia bagi mereka. Itu. Ya. Bahkan semua makhluk yang ada di bumi dikasih rezeki pada badan ini. Ya. Ya, termasuk binatang sekalipun. Maka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidakkah semua binatang melata yang ada di bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu wa mustaqarraha wa mustaudaha. Kata Allah yang Maha mengetahuinya, bahkan binatang itu Allah berikan rezeki berupa tempat tinggal, bahkan Allah berikan gudang tempat penyimpanan makanan. Jadi binatang itu gudangnya aja dikasih sama Allah, tempat penyimpanan makanan itu. Oleh sebabnya ikhwatul iman rahimakumullah, ya, kalau rezeki yang dirasakan oleh badan maka semua Allah berikan. Tetapi ketika Allah berikan rezeki, yang rezeki itu hanya bisa dirasakan oleh hati ini, maka Allah berikan rezeki yang seperti ini kepada orang-orang pilihan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Ya. Berupa iman, tauhid, yakin, ya. Itu rezeki yang bisa dirasakan oleh hati kita. Dan sesungguhnya ikhwatul iman rahimakumullah, rezeki yang Allah berikan pada hati kita ini yang menentukan kebaikan kita nanti di akhirat, puncaknya. Makanya kalau saya perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang rezeki, ya, kadang Allah menyebutkannya bukan rezeki yang tadi, makanan, harta, tempat tinggal. Kenapa? Karena Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang itu seringkali Allah ingatkan hati-hati kalian dengan itu. Ya. Kadang bisa jadi fitnah bagi kita. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Di ayat yang lain Allah katakan, ya, hati-hati dengan perniagaan yang kalian usahakan, tempat tinggal yang kalian senangi, ya. Apabila itu semuanya dicintai oleh kalian melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu amr. Maka tunggulah, Allah akan datangkan kebinasaan baginya. Jadi kadang Allah menyebutnya rezeki itu, ya, kendaraan, tempat tinggal, harta. Di dalam Al-Quran Allah seringnya bukan menyebut rezeki, ya, tetapi sesuatu yang mesti kita hati-hati. Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Hati-hati itu kehidupan dunia dan perhiasannya, karena itu adalah sesuatu yang menjadi permainan, sesuatu yang melalaikan kalian. Suatu saat hutama akan hancur. Gitu. Nah, bahkan yang menarik ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Allah menceritakan tentang rezeki di dalam Al-Quran, seringkali rezeki itu dikaitkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk surga itu rezeki itu. Gitu. Ya, misalnya di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ke-11, ya. Siapa orang yang beriman dan beramal saleh, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Disebutnya qad ahsanallahu lahu rizqa. Sebaik-baik rezeki disebutnya sama Allah. Ya, siapa orang yang beriman, siapa orang yang beramal saleh, maka orang yang beriman beramal saleh itu Allah sediakan baginya surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, dan Allah dan mereka bisa merasakan nikmat surga itu kekal selama-lamanya. Dan siapa orang yang bisa merasakan nikmat surga itu, ya kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya yang demikian sebaik-baik rezeki yang Allah berikan. Ya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada, ya, istilah kata menunggu, ya. Ya, kita harus berburu segera mungkin meraih surganya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Hendaklah kalian berlari, bersegera, enggak boleh menunda-nunda, segera cari kenikmatan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Oleh karena ikhwatul iman rahimakumullah,
jagalah rizki yang ada pada hati kita. Kenapa? Karena rizki yang ada pada hati kita yang akan menentukan kebaikan rizki yang terbaik yang Allah sediakan, yaitu surga. Jadi ketika Allah ceritakan tentang surga, banyak tuh, ya itu sebenarnya rizki. Ketika Allah menceritakan tentang rizki dalam Al-Quran, umumnya paling banyak ketika Allah menceritakan tentang surga. Ya, walahum magfiratun wa rizqun karim. Ya, bagi orang yang senantiasa beriman, Allah ampuni dosanya, wa rizqun karim, dan Allah akan berikan rizki yang sangat mulia. Apa warizkun karim? Kata para ulama tafsir, warizkun karim itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah Allah kumpulkan kelak kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan ya Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita, ya, mudah-mudahan ini bisa semakin mengokohkan, menguatkan, ya, rezeki yang Allah berikan kepada hati kita. Maka alhamdulillah, betapa kita merindukan, betapa kita bisa menikmati amaliyah-amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan, dan ternyata tidak semua orang Allah berikan nikmat itu, ya. Alhamdulillah, kita bukan hanya bisa sekedar saum, ya, tetapi kita bisa meningkatkan aktivitas ubudiyah kita kepada Allah. Ya, kenapa? Karena Allah titipkan rezeki pada hati kita berupa iman, dorongan yang kuat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkataan ulama, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, ya. Disebutkan thalathatun a'mal la tadkhulul mawazin fi yaumil qiyamati li'adhamaha. Thalatha, apa thalatha itu artinya? Pintar semua bahasa Arabnya kayaknya nih, ya. Thalathatun a'mal, ada 3 amal, ada 3 amalan, la tadkhulul mawazin, ya, fi yaumil qiyamah, yang sampai-sampai mizan nanti di hari kiamat tidak sanggup untuk menakar timbangan ketiga amal itu. Jadi nggak bisa ditakar oleh mizan, Mbak. Li'adhamaha, disebabkan karena keagungan ketiga amalan itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah, ya, kita beramal soleh di dunia, nanti kita akan melewati fase di mana di fase itu semua ibadah kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, tilawah Quran, sedekah, haji, umrohnya kita, itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan timbangan Allah mampu, ya, menampung sebanyak-banyaknya aktivitas ibadah kita di dunia. Tetapi Masya Allah, ya, ada mizan nanti di hari kiamat, ya. Ya, bukan saking beratnya. Kalau berat masih bisa ditimbang, ya. Sebanyak apapun ibadah kita masih bisa ditimbang. Tetapi disebutkan mizan di hari kiamat tidak sanggup untuk menakar, ya, timbangan ketiga amalan tadi. Li'adhamaha, disebabkan karena amalnya, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, nanti, ya, para malaikat itu akan menyeru di hari kiamat. Jadi manusia-manusia yang berkumpul setelah di padang mahsyar nanti kemudian diseru oleh para malaikat. Apa seruan para malaikat? Sebagian yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, malaikat ada yang menyeru dengan menyampaikan, aina yuhibbuna bijalali, mana orang-orang yang semasa hidupnya di dunia saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan, Pak, makanya kalau kita bertemu di rumah Allah ini bukan hanya semata-mata karena tetanggaan, tetapi hadirkan rasa cinta kita, ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ya, itu nanti akan diseru oleh para malaikat, bahkan didatangkan syafaat. Sebagaimana hadis Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7, ya, golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satu di antaranya adalah ar-rajulani tahabba fillahi aw ijtama'a alaihi aw tafarraqa alaihi.
Ketika dua orang saling mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Mudah-mudahan kita di sini bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lalu kemudian malaikat menyeru kepada sebagian manusia. Apa seruan malaikat yang kedua? Mana orang-orang yang pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Ya. Jadi saking besarnya ya pahala amalan yang ada pada orang-orang itu, sampai malaikat menyeru, mana orang-orang yang pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Ya. Jadi susah untuk dihisabnya tuh. Kenapa? Karena pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Maka orang-orang itu kemudian maju ke depan, lalu kemudian malaikat mengatakan, tafaddal tadkhuluna al-jannata mubasysyaratan wala hisaban. Orang-orang yang pahalanya berada dalam tanggungan Allah dipersilakan oleh malaikat untuk masuk ke dalam surganya mubasysyaratan, langsung tanpa dihisab, tanpa ada mizan. Kenapa? Karena mizan tidak sanggup untuk menakar ya ketiga amalan itu. Ya, mudah-mudahan ketiga amalan itu ya kita bisa pupuk di bulan Ramadan ini. Ya. Apa amalan yang pertama, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Al-afwan nasa wa aslaha. Ya. Yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, bukan hanya berhenti sampai memaafkan, tetapi mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Subhanallah. Kalau bapak, ibu berbuat baik kepada anak-anak kita, berbuat baik kepada kerabat kita, saudara kita, berbuat baik kepada orang tua kita, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena kita punya kedekatan hati, kedekatan emosional dengan mereka. Yang berat itu, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang boleh jadi orang itu sering menyakiti kita, orang itu senantiasa menggolimi kita. Maka siapa orang yang memaafkan, bahkan kemudian mereka bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat salah dengan kita, Masya Allah, itu pahalanya sulit ditakar oleh mizan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-40. Wa man afa wa aslaha, kata Allah, wa man afa wa aslaha falahu ajrullah. Siapa orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wa aslaha itu artinya kemudian mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat salah tadi, maka pahalanya falahu ajrullah, maka pahalanya itu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, sejatinya bulan Ramadan yang kita lewati harus mampu ya menjadikan diri kita ini menjadi jiwa-jiwa yang lapang, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, bahkan bisa berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah. Kita contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang sifat yang melekat pada Nabi, sifat yang pertama ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu tempat, karena di Mekah itu umat Islam dulu belum kuat, masih lemah ya. Nabi ketika lewati di satu tempat, Nabi sering kali dilempar, Pak, dengan batu gitu kan. Ya. Kebayang, Pak, dilemparin batu Nabi. Ya. Ya. Tapi Nabi sabar, enggak bisa melawan karena Islam saat itu masih lemah. Gitu. Beda dengan ketika di Madinah. Gitu. Ya. Lalu kemudian disebutkan ketika Nabi melewati satu tempat itu, ya, ternyata orang yang suka melempar Nabi nggak kelihatan. Sampai Nabi bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, aina fulan, kemana si fulan yang suka melemparku? Kata orang yang ada di sekelilingnya, Muhammad, orang yang suka melemparmu, yang suka menzalimimu sedang dalam keadaan sakit. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita apa, Pak? Tah eta berakana di urang teh kitu. Sigana tepang solehna sampai bisa mengatakan begitu gitu ta. Sigana suci gitu ta. Tah eta berakana di urang teh gitu, ya. Atau puas gitu lah. Ya. Ya mungkin kita gitu. Orang yang suka menyakiti perasaan kita, orang yang suka zalim dengan kita, tahu-tahu kita mendengar orang itu senantiasa, orang itu mendapatkan sesuatu musibah. Boleh jadi lisan mengatakan innalillahi tapi hati nama puas. Bisa gitu Pak, bisa gitu.
Astagfirullah, inna lillahi wa inna rajiun, gitu kan. Ya kan, apabila datang musibah kan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati nama, wekdor siap, puas rasakeun gitu kan. Tapi enggak dengan Nabi SAW. Nabi membawakan makanan, lalu kemudian menyenguknya, ya. Ketika ditanya siapa di luar, Muhammad, orang ketakutan, jangan-jangan Nabi ini akan membalasnya. Ternyata Nabi ingin memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat zalim. Sebutkan lagi dalam kisah Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi di Taif, ya. Karena ketika Nabi di Mekah, istri Rasulullah yang membackup dakwah Nabi, ya, manusia yang membackup dakwah Nabi, Abu Talib pamannya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha wafat kedua-duanya. Nabi sedih, Pak. Dan orang semakin menjadi-jadi mencaci maki Nabi. Maka tidak ada pilihan kali itu. Nabi siapa tahu ketika ke Taif, ya. Di Taif barangkali Bapak Ibu ada yang pernah ke Taif, ya. Ya. Memang suasananya lebih adem, ya. Ketika saya di Taif itu subhanallah, ya. Ya, sejuk gitu sudah itu, ya. Ya, harapannya Nabi, ya, kalau bahasa kita kampungnya lah, ya. Ya, lari ke kampungnya yaitu Taif gitu kan. Ya, ingin berdakwah, menyampaikan dakwah, Nabi tidak berhenti untuk motivasi, menyadarkan, ya, menyampaikan risalah Allah, menyebarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya Taif. Ketika Nabi sampai ke Taif, ternyata orang-orang Taif sudah tahu bahwa istri Rasulullah wafat, meninggal dunia, belum lagi pamannya wafat, meninggal dunia. Maka ketika Nabi menginjakkan kakinya di Taif, apa yang terjadi? Orang-orang Taif semuanya, Pak, dari mulai anak-anak, ya, remaja, kemudian orang tua, ya, semuanya melempar Nabi SAW sampai disebutkan dalam riwayat kaki Nabi sampai berdarah-darah. Ya. Lalu kemudian Nabi dalam kepulangannya di tengah jalan Nabi beristirahat karena saking kelelahan, kehausan. Belum lagi Nabi kakinya berdarah-darah. Nabi kemudian rebahan, tiba-tiba datang malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung yang iba melihat Nabi, seorang Rasul Allah begitu, ya, diintimidasi, dizalimi seperti itu, sampai malaikat pun marah. Kata malaikat, ya Muhammad, tuh, coba lihat di belakangmu ada 2 buah gunung. Kalau engkau menghendaki gunung ini akan aku dihancurkan, maka akan aku hancurkan dan akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Ya, sehingga apa? Kalau itu terjadi sama kita, saya ditawari ku malaikat saat di sana karunya teuing gitu dah, ya. Sehingga jawaban saya, malaikat geuslah sikat beakeun kabeh gitu. Tapi gitu, Pak. Ya, Masya Allah. Tapi apa yang Nabi bahkan mendoakan, coba bayangkan, Pak. Allahu Akbar. Nabi mendoakan kebaikan kepada orang-orang Taif yang baru saja menzalimi Nabi, mencaci maki Nabi SAW. Didoakan mereka. Tapi subhanallah, tahun ke-8 Hijriah, Nabi hijrah di Madinah, tahun ke-8 disebutkan dalam riwayat, tidak ada satu penduduk Taif pun kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pahalanya, Pak, Masya Allah. Ya, memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, berbuat zalim dengan kita. Bahkan kalau ada sifat itu melekat kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka orang yang seperti itu disifati oleh Allah ibadur rahman. Ibad itu hamba-hamba, ya, ya. Kadang kan Allah menyebutkan hamba saja, wahai hamba-hambaku. Tetapi kata para ulama, ya, saking Allah ingin memberikan penghargaan, maka Allah lekatkan sifatnya Ar-Rahman, dilekatkan kepada hambanya. Ibadur Rahman. Kadang Allah cukup dengan, kadang dalam Al-Quran itu hanya panggilan ibad saja. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Dan kalau ada kalimat ibadiyah ketika Allah menyeru hamba-hambaku, maka kata para ulama itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebanyak apapun kesalahan orang itu, sebanyak apapun dosa itu, tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahman, bentuk kasih sayangnya Allah, Allah panggil mereka yang banyak berdosa pun dengan ya ibadiyah. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya, orang yang banyak dosa, tetapi orang itu ingin bertobat kepada Allah. Ya?
Jadi kalau Allah memanggil ya ibadiyah, ya, di dalam Al-Quran itu sudah menunjukkan kasih sayangnya. Nah, kata para ulama, Allah ingin melekatkan sifatnya Ar-Rahman kepada hambanya, saking sifat itu ya mulia sehingga Allah ingin memuliakannya hamba-hamba itu, ibadur Rahman. Siapa yang disebut dengan ibadur Rahman? Kata Allah, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini surat apa ya? Ibadur Rahman. Wahai hamba-hamba Ar-Rahman, ya ibadur Rahman, wahai hamba-hamba Ar-Rahman, siapa yang disebut dengan ibadur Rahman? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Apabila dia berjalan di bumi ini, ya, maka tawaddu, tidak pernah takabur, tidak pernah merasa sombong, sekalipun pada dirinya melekat kebaikan-kebaikan yang banyak, tetapi ketika berjalan di muka bumi, hauna, menundukkan diri, tawaddu. Surat apa surat itu ada? Al-Furqan ayat 63. Ya. Lalu kemudian kata Allah sifat yang kedua, ya, yang ada pada ibadur Rahman itu satu tawaddu, tidak merasa sombong, maka orang yang tawaddu itu paling dicintai sama Allah. Orang yang tawaddu itu paling dicintai sama Allah. Ya. Makanya hakikat kita diberikan nikmat agama itu adalah ketundukan, Pak. Ya. Ya. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita nikmat agama itu ketundukan. Ad-din itu artinya tunduk, Pak. Ad-din artinya tunduk. Saya pernah menyampaikan, ya, ada ad-dain, ad-din. Ya. Ad-dain hutang, ad-din agama. Kalau diterjemahkan secara bahasa mungkin jauh agama dengan hutang, tetapi adanya kemiripan makna. Ad-din, ya, ad-din, ya, dengan ad-dain hutang, kemiripannya sama-sama tunduk. Kalau ad-dain, ya, hutang, kenapa? Tunduknya seseorang kepada yang meminjamkan. Ya. Makanya orang yang berhutang apa kepada orang yang memberikan pinjaman nggak bisa ngapain? Tunduk. Negara yang suka berhutang ke negara yang nggak bisa ngapain? Betul, Pak. Kita banyak hutang ke Cina, ya, nggak bisa ngapain tuh kita. Misal, ya, tunduk, Pak. Itu persamaannya. Ad-din. Nah, kalau orang punya ad-din, maka orang itu akan tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Maka apapun perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk. Itulah makna ad-din. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang tunduk, tawaddu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ada 3 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat, ya, Allah tidak akan pernah meliriknya sama sekali, Pak. Jadi kok Allah itu dicuekin, Pak? Itu ya. Asya. Kan ada orang yang bisa melihat Allah, kemudian bisa bercakap dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga ini berseri-seri. Kenapa? Karena bisa melihat wajah Allah. Nah, sekarang ada jenis manusia yang tidak akan pernah dilirik sedikit pun oleh Allah. Satu di antaranya itu apa? Ya, orang miskin sombong. Orang kaya sombong aja udah Allah nggak suka, apalagi miskin sombong. Al-ghani al-mutakabbir, Allah nggak suka tuh. Orang kaya sombong itu nggak suka Allah. Ya. Apalagi miskin sombong. Maka miskin yang sombong ini, ya, kata Nabi SAW, tidak akan pernah dilirik sama Allah nanti di hari kiamat. Ya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur Rahman, siapa mereka? Mereka yang ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong, khudu, tunduk, tawaddu. Nah, yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil yang memperolok-olok dirinya, ya, qalu salama, itu dibalas dengan keburukan, Pak. Ya. Tetapi qalu salama, maka ibadur Rahman itu akan mengucapkan salama, doa-doa yang terbaik bagi mereka. Bahwa disebutkan oleh Allah. Jadi yang pertama, yang pahalanya mizan saja tidak sanggup untuk menakarnya, Pak. Kalau berat masih bisa ditimbang, Pak. Kalau kita punya kebaikan yang banyak, berarti berat masih bisa ditimbang. Tetapi ini, Pak,
mizan tidak sanggup untuk menakar timbangan ketiga amal itu. Memaafkan, berbuat baik kepada kesalahan orang. Maka ibu bapak sekalian, ya, kita ketahui di dalam Al-Quran, ya, apa sih target ibadah kita di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nih, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, 134. Ketika Allah menjelaskan tentang orang yang bertakwa, siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, mereka yang senantiasa memberikan sebagian hartanya, ya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, ya. Orang yang senantiasa memaafkan. Itu sifat orang yang bertakwa. Ya, subhanallah, makanya Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ketika menjelaskan hadis Rasulullah, karena sifat itu sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang ini enggak punya keunggulan ibadah. Salatnya enggak ada keunggulan ibadah. Ya, ibadah salatnya biasa-biasa saja, ya. Tetapi Nabi mengatakan, ya, yatla fikum rajulun ahlal jannah. Ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Nabi mengatakan di hadapan mereka, yatla fikum rajulun ahlal jannah. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Berapa kali Nabi mengatakan itu? 3 kali. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan, yatla fikum rajulun ahlal jannah, yatla fikum rajulun ahlal jannah. Sahabat penasaran, siapa yang disebut oleh Nabi ahli surga? Ahli surga, Pak. Ternyata yang dilihat, yang disaksikan oleh para sahabat, seseorang yang gak dikenal sama sekali oleh sahabat. Lalu datang di hadapan mereka, ingin melaksanakan sholat, mukanya dalam keadaan masih basah, tangannya menenteng sendal. Orang yang dianggap biasa-biasa saja, tetapi Nabi sampai 3 kali mengulangnya, ahlal jannah. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar penasaran, sampai menginap 3 malam. Malam ke-1, malam ke-2, malam yang ke-3, ingin mengetahui rahasia ibadahnya. Tidak ditemukan ibadah yang sangat istimewa. Biasa-biasa saja ibadahnya, tetapi sampai malam yang ke-3, ya, setelah malam yang ke-3, akhirnya kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apa sih rahasianya? Sampai Nabi mengatakan, engkau ahli surga. Apa hasilnya, Pak? Setiap malam memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadanya, ya, dimaafkan setiap malam menjelang tidur, lalu kemudian didoakan oleh orang ini. Masya Allah, Pak. Sampai Nabi mengatakan ahli surga. Jadi pahala yang pertama ini di hari kiamat mizan susah untuk menakarnya, ya. Berat, Pak? Berat, ya. Memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah, ya. Harus istiqomah dulu, kan? Istiqomah, ya. Nggak bisa sekali, ya. Kalau sekali kita lagi eling-elingan itu, ya. Tapi ini sifat itu sesuatu yang mesti melekat, ya. Sifat itu sesuatu yang melekat dan istimroriyah, ya. Jadi sifat itu al-khair istimroriyah, kebaikan yang terus berkesinambungan, gitu, ya. Tapi mudah-mudahan bisa dilatih, Pak, ya. Bukan sesuatu yang mustahil, insyaallah bisa dilatih, ya. Tapi tadi, Pak, inilah yang kalau Allah berikan sifat yang seperti ini, rezeki, gitu. Rezekinya yang Allah berikan kepada hati kita, ya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah itu supaya dilapangkan jiwa kita. Makanya Nabi salah satu nikmatnya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu apa? Alam nashrah laka sadrak. Nabi itu dilapangkan jiwanya, itu, ya. Karena orang yang bisa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang salah tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang lapang hatinya, orang yang lapang jiwanya, ya. Ya. Dan orang yang beribadah belum tentu bisa lapang jiwanya, ya. Anu sok sholat belum tentu bisa lapang jiwanya, gitu, ya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang pertama, ya. Yang kedua,
amalan yang di hari kiamat mizan saja tidak sanggup untuk menakar timbangannya. Apa amalan yang kedua? As-sabru 'alal musibah. Sabar di saat mendapatkan ujian, musibah. Ya. Karena kan as-sabru itu ada 3 macam, Pak. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam taat kepada Allah, ya. Ya, termasuk Bapak Ibu datang ke pengajian, dengar pengajian itu butuh kesabaran itu. Ya. Duduk di sini butuh kesabaran, Pak. Kalau nggak sabar mah Ustaz ilha beresnya itu ya. Ya kan harus sabar. Ya. Saum juga harus sabar. As-sabru 'ala ta'ah. Ya. Yang kedua ada as-sabru tarkul maksiat. Sabar meninggalkan maksiat, harus bersabar. Ya. Nah, pahala yang berat, ya, bukan yang berat, yang mizan sulit untuk menakar timbangan itu as-sabru 'alal musibah. Sabar di saat ada musibah, di saat ada ujian, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin. Jadi kehidupan kita ini, Pak, silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kadang Allah pergulirkan kehidupan di antara kalian. Kadang satu saat Allah kasih kebaikan, nikmat. Kadang di saat yang lain Allah berikan ujian. Di saat yang tertentu kadang kita bisa tertawa dan tersenyum. Di saat yang lain kadang kita bisa menangis, ya. Syukur, sabar, ya. Makanya sifat sabar bagi seorang mukmin yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, ajaba amrul mukmin. Urusannya orang yang beriman itu semuanya baik di hadapan Allah. Fa idza asabathu syarra'u syakara. Apabila seorang mukmin diberikan nikmat kebaikan, bersyukur. Fa idza asabathu dharra, apabila orang beriman itu diberikan sesuatu yang sulit, dharra, ya, suatu musibah, ujian, sobaro, maka sobar di hadis ini dikaitkannya dengan apa? Musibah, ujian. Ketika seorang mukmin diberikan ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sobaro, maka dia bersabar. Ya, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi sedikitnya harta, ya, sedikitnya makanan, atau orang-orang yang kita cintai jiwanya diambil oleh Allah. Gitu. Ujian dari Allah, ya. Tetapi kata siapa yang bersabar atas ujian musibah itu, wabasyiris sabirin. Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan Allah sebutkan pahala sabar di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah, Inna yuwaffas sabiruna fa'ajruhum bighairi hisabin. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan bagi siapa? As-sabiruna, bagi orang-orang yang bersabar tadi. Fa'ajruhum bighairi hisabin, Allah akan berikan pahala kepadanya bighairi hisabin. Apa makna bighairi hisabin? Kata para ulama ada 2. Orang yang Allah balasan yang sempurna yang Allah berikan kepada orang yang bersabar itu bighairi hisabin, maknanya mereka akan masuk surganya tanpa hisab. Bighairi hisab. Ya. Makanya tadi mereka menyeru, siapa yang pahalanya berada dalam tanggungan Allah, silakan masuk surga tanpa hisab. Ya. Bighairi hisabin, makna yang pertama kata para ulama, orang yang bersabar bighairi hisabin. Ya. Berikan balasan yang sempurna dari Allah, ya. Karena balasan yang sempurna itu adanya di hari akhirat. Ya. Fa inna tuwaffawna ujurahum fi yaumil qiyamah. Balasan yang sempurna itu sungguhnya ada di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita rajin ibadah, ya, kalau kita rajin ibadah, rajin beramal soleh, tetapi kemudian Allah berikan ujian, ya, terus pada rajin ibadah, rajin berdoa, mungkin qiyamul lail setiap malam, enggak boleh sujud sama Allah. Innama tuwaffawna ujurahum fi yaumil qiyamah, karena balasan yang sempurna itu sungguhnya bukan hanya di dunia, tetapi bahasanya ada di hari kiamat. Ya. Makna yang kedua bighairi hisabin itu, orang yang sabar tadi
Allah akan memberikan balasan bighairi hisabin, tanpa ada batasan. Bighairi hisabin, tanpa terbatas pahalanya. Ya, artinya pahalanya itu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saking besarnya pahala itu. Makanya ketika penduduk surga itu masuk ke dalam pintu surga, disambutkan sama malaikat dalam Al-Quran. Ucapan sambutan dari malaikat yang disampaikan kepada penghuni surga apa? Salamun alaikum bima sabartum. Kata malaikat. Malaikat akan mengucapkan sambutan dengan ucapan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita sabar menghadapi ujian, kadang satu waktu kita mengalami lah ya. Kadang Allah turunkan ujian, atau satu waktu nanti Allah berikan ujian, ketika kita mampu bersabar, berhusnudzan atas ketetapan Allah, man radiya biqada'illah, siapa yang ridho atas ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini disebutkan dalam riwayat, semasa hidupnya Umar bin Khattab itu rasa-rasanya kebaikan terus, Pak. Baik pada masa jahiliyah gitu kan, Allah kasih kebaikan kepada Umar bin Khattab, ya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW berdoa kan kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam ini, ya, dengan dua Umar. Ya, Nabi sampai berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dan salah satu Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Tetapi Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah pun Umar merasa kebaikan itu terus Allah berikan. Ketika sudah Islam, kebaikan-kebaikan juga Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Orang lain mah hijrah dari Mekah ke Madinah itu seselumputan karena takut diancam, ya, nyawa taruhannya. Umar bin Khattab mah hijrah, Pak, terang-terangan, sok-sok dengan halangan aingnya. Kuasa orang itu, orang yang emas. Jadi Umar bin Khattab itu kebaikan terus banyak, Pak. Dan termasuk ketika masa kekhalifahannya, kenikmatan yang Allah berikan kepada Umar terus menerus. Disebutkan dalam riwayat, Umar bin Khattab itu kan pada jadi khalifah itu lebih lama ketimbang Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, ya. Hampir 8 tahun lebih lah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan pada masa khalifah Umar bin Khattab, Islam itu sampai kepada menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi ekspansi Islam paling besar itu pada masa siapa? Umar bin Khattab. Sampai Persia ditaklukkan, ya, pada masa khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar Siddiq, ya, ekspansinya nggak terjadi. Ekspansi Islam sampai tersebar kemana-mana itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Disebutkan dalam riwayat, suatu saat Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin pada perang Qadisiyah, dipimpin oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Ketika Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, yang mana saat itu Persia kekuatan yang luar biasa. Islam dulu dibandingkan dengan pada masa dulu, Islam dibandingkan Persia nggak ada apa-apa Islam ini. Tetapi saat itu Islam bisa ditaklukkan oleh umat Islam pada masa khalifah. Maka ketika ditaklukkan, subhanallah, umat Islam, para sahabat turun ke Madinah, bentuk syukur, senang kan? Ya? Turun ke Madinah, Pak. Ya, wah, kebayang, Pak. Ya, satu imperium, imperium itu kekuatan, ya, kota imperium Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin. Senang nggak dia umat Islam? Turun ke Madinah, Pak. Wow, umat Islam memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahagianya karena Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin saat itu. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, yang menjadi heran para sahabat ketika semua kaum muslimin turun ke Madinah, ya, karena gembiranya luar biasa, tetapi sang khalifah Umar bin Khattab tidak nampak. Gitu. Umar bin Khattab tidak nampak berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kan jangan jauh-jauh apa ya. Kalau Persib Bandung menang itu kan hari. Tapi sekarang pandemi lah ya. Biasanya kan kalau menang ya final, wah kan di Arab kan. Yang di Arab bukan pemain Persib unggul, Pak. Wali kotanya juga di Arab. Kan gitu. Ya. Ya, bentuk kesenangan lah gitu kan. Eta baru main bola, bukan menaklukkan satu kekuasaan. Kerek menang main bola di Arab kan gitu dah. Turun ke jalan semua. Jeung wali kotana gitu dah. Ya. Kadang jeung gubernurna gitu kan, ya. Tapi subhanallah, ini kekuatan Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, semua turun. Umar bin Khattab yang tidak nampak. Maka sahabat-sahabat yang ini aneh. Aina Umar? Aina khalifah? Kemana khalifah?
Ya, berapa khalifahnya itu muncul? Itu. Ternyata ketika dicari-cari khalifah sedang berada di satu tempat Pak, dalam keadaan sendirian dan sedang menangis sejadi-jadinya. Yang lain gembira, Umar bin Khattab menangis yang luar biasa. Sampai sahabat bertanya, ya khalifah, apa yang terjadi padamu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Saya khawatir, rasa-rasanya kebaikan terus Allah berikan kepadaku. Saya khawatir jangan-jangan di hari akhirat tidak ada kebaikan lagi yang akan diberikan oleh Allah kepadaku. Masya Allah. Sampai sebegitunya Pak. Kenapa? Karena Allah katakan setiap kenikmatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yauma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Umar sampai menangis ya, karena kebaikannya terus Allah berikan. Khawatir di akhirat ya, habis itu kebaikan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Sampai sebegini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus introspeksi sampai ke sana. Makanya ungkapan Umar itu dalam bab ini, hasibu qabla an tuha, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Umar sedang menghisab. Itu. Ya. Padahal belum tentu kebaikan yang Allah berikan kepada Umar karena kelalaian, bisa jadi karena kemuliaan Umar Allah berikan kebaikan. Ini kalau terjadi pada kita, khawatir kebaikan yang Allah berikan kepada kita terus Allah titipkan kepada kita, khawatir kebaikan-kebaikan itu yang boleh jadi menyeret kita, yang memberatkan hisab nanti kita di yaumil qiyamah. Bisa jadi. Itu. Makanya ketika ujian, ini pentingnya sabar dalam ujian, sabar dalam satu keadaan yang tidak kita inginkan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya tadi keutamaan pahalanya orang yang sabar masuk surganya tanpa hisab, pahalanya tanpa ada batasnya. Saking utamanya sabar, Allah gandengkan sabar ini dengan salat ibadah yang utama. Wasta'inu bisabri wassalasa. Al-Baqarah 153 ya. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, pahala yang kedua ya, apa Pak? Sabar ya. Ya. Ya, kalau Allah kasih kenikmatan, bersyukur ini relatif lebih mudah katanya Pak, kata para ulama. Allah kasih kenikmatan, alhamdulillah saya ingin bersedekah, ingin berbuat baik dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, bulan Ramadan kita ngumpulin anak yatim, dapat rezeki begitu kan, itu lebih mudah. Tetapi ketika Allah berikan ujian sesuatu yang tidak kita senangi, berat satu Pak. Ujian bagi kita. Wabasyiris sabirin. Yang terakhir, yang ketiga. Ikhwatul iman rahimakumullah, pahala yang mizan saja tidak sanggup menakarnya nanti di hari kiamat. Pahala apa Pak? Saum di bulan Ramadan. Masya Allah, saum di bulan Ramadan. Jadi subhanallah Pak, saumnya kita di bulan Ramadan ini ya, itu ibadah yang sangat utama, sampai-sampai pahalanya itu ya, berada dalam tanggungan Allah. Ya. Nabi SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, fa'alaika saum la mithla lahu. Hendaklah kalian saum di bulan Ramadan la mithla lahu, karena tidak ada ibadah yang bisa menandingi ibadah saum di bulan Ramadan. Umat-umat yang terdahulu ada ibadah saum, ada Pak, tapi ibadahnya hanya satu hari saumnya. Sebagaimana saumnya orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram Bani Israel, saum Asyura. Tetapi saumnya umat Islam 1 bulan. La mithla lahu, kata Nabi. Di dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amalin bani Adam lahu. Semua amalan, semua ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam lahu, itu baginya. Salat kita Pak, tilawah Quran, sedekah kita, haji, umrohnya kita, kalau itu kita kerjakan untuk kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Illa saum, kecuali saum. Lihat Allah katakan apa? As-saumu li wa azibihi. Saum itu untukku, kata Allah. Wa azibihi, dan balasannya itu kumaha aku, cek Allah teh. Berada dalam tanggungan Allah. Wa azibihi, dan Allah yang akan membalasnya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahala saum luar biasa. Ya. Saum di bulan Ramadan ini. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian beribadah, beramal soleh, itu buat ibu bapak. Illa saum, kecuali saum saja Pak. Basikan ibadah hanya saum saja yang buat Allah.
Wa azbi, Allah juga yang akan memberikan balasannya. Allah. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika Allah meng'asawmu, berarti Allah itu butuh ibadah kita. Allah sesungguhnya nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Kalau seandainya manusia yang ada di muka bumi ini semuanya ruku sujud kepada Allah, demi Allah, ya, tidak akan pernah menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, jika semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur, nggak ada satu orang pun yang beriman kepada Allah, demi Allah, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Lalu kata para ulama, as-saumu li, saum itu untukku, bukan ingin menunjukkan, kata para ulama, betapa tingginya ibadah saum di bulan Ramadan itu, sampai kemudian Allah mengatakan as-saumu li wa azzi bihi. Allah yang akan memberikan balasannya. Jadi kadang Pak, kita beribadah itu pahalanya sudah ditakar, ada takarannya pahala ibadah. Disampaikan oleh Allah kadang, disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Contoh misalnya baca Quran, pahalanya ada takarannya Pak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan dan Allah dipergandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi kebaikan kita dan kebaikan Allah berbeda. Ya. Tapi ada takarannya. Sedekah apa? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba." Siapa orang yang bersedekah, Allah berikan kebaikan yang terganda menjadi 100 kali lipat. Jadi ada ibadah-ibadah yang takaran pahalanya dijual nama Allah. Tetapi as-shaum ini, saum di bulan Ramadan, pahalanya enggak ditakar oleh Allah. Enggak ada takarannya. Wa azbihi, Allah yang akan memberikan balasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-jannatu thamaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu, Pak. Fiha babun yusamma ar-rayyan, dan salah satu pintunya namanya ar-rayyan. Dan Nabi mengatakan, la yadkhuluhu illa sha'imin. Tidaklah orang itu masuk lewat pintu surga itu kecuali bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Sampai-sampai pintu surganya dikhususkan oleh Allah bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Ya. Ya. Oleh karenanya, ibu bapak sekalian, bulan Ramadan ini, ya, di samping kita harus memperbaiki kualitas ibadah saum kita, iman dan wahtisaban. Siapa yang orang yang melaksanakan ibadah saumnya di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, insyaallah, maka mereka akan bisa membentuk, ya, hati-hati mereka itu menjadi hati-hati yang lapang, jiwa-jiwa yang lapang, dan saumnya insyaallah akan bisa melatih sifat sabar pada dirinya. Apalagi Nabi mengatakan as-saum nisfu sabr. Saum itu adalah setengah daripada kesabaran. Nabi menyebutkan dalam hadisnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah 3 amalan yang mesti hadir pada diri kita, yang mesti kita ikhtiarkan, ya. Ya, saum di bulan Ramadan, alhamdulillah, ya, Allah berikan usia kepada kita di bulan Ramadan, kita bisa menikmati ibadah saum di bulan Ramadan, tapi imanan wahtisaban. Yang kedua, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan mampu menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang lapang tadi, dan kemudian mampu menumbuhkan sifat sabar yang ada pada diri kita. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya buat saya, juga umumnya buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.